Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri sama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas sebuah perfume atau brand lokal lagi nih yang baru. Aku juga baru kenalan sama brand yang satu ini, namanya adalah Elysium. Dan di sini tuh aku punya 3 wangi varian dari mereka yang akan aku bahas. 2 di antaranya adalah full bottle, nih botolnya kayak gini. Dan ada satu travel size-nya mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini adalah salah satu brand lokal yang cukup menarik perhatianku menurutku karena botolnya itu mewah banget gitu ya. Nah ini aku dikirimin produknya dari brand Elysium untuk aku cobain. Semingguan lalu aku dikirimin dan aku udah cobain pastinya perfume-perfumenya. Jadi aku udah tahu banget apa yang pengen aku kasih tahu pada kalian tentang perfume-perfume dari Elysium ini. Jadi dia datang dengan box kayak gini. Di luarnya tuh dia ada plastik pembungkusnya dengan tulisan Elysium. Terus di dalamnya kita dapat box. Ini boxnya seperti ini kurang lebih. Terus dapat, gantungan juga kayak gini, ini apa namanya ya, aku juga nggak tahu, tulisannya Elysium gitu ya. Terus, dan di masing-masing kotaknya ini tuh udah tertulis, masing-masing nama dari perfumenya gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah, Elysium Bohemian, di box-nya ini tertulis, eau de parfum 30 mili gitu ya. Jadi ini box untuk botol yang 30 mili. Sebenarnya kalau di box-nya sih nggak terlalu banyak tulisan apa-apa gitu ya. Terus ada ingredients pastinya di sini, terus kalau untuk BPOM aku tanya kemarin, mereka masih mengurus BPOM-nya, jadi kita tunggu semoga ke depannya udah bisa dapat, juga certified dari BPOM. Terus sedangkan yang ini Elegantly, cuman beda di tulisan sini aja gitu ya. Dan ini tulisannya itu yang, eee, tulisan nama perfumnya atau variannya itu kayak timbul gitu, tapi kalau yang lain-lainnya enggak timbul. Nah, jadi kalau dibuka dia tuh akan seperti ini, kita tinggal dorong aja, terus kita di dalamnya akan dapet kayak kartu gitu. Di sini ada warranty card-nya, terus, ini ada kartunya kayak gini, terus di dalamnya kayak gini. Nah, ini box-nya sih, menurut aku ya udah cukup baik gitu, cuman, sepertinya ini kurang bisa nahan si perfumenya ya. Jadi karena waktu dia datang tuh dia kayak ada di dalam-dalam box-nya gini loh. Menurut aku sih kalau emang mau dibikin kayak gini, sebaiknya di dalamnya kayak ada busa atau sesuatu yang bisa nahan perfumenya. Atau kalau enggak ya pakai kotak biasa aja, nggak usah yang begini, karena nggak terlalu akan membantu sih menurut aku tuh, untuk kayak memegang perfumenya tetap stay di tempat gitu. Nah, ini sendiri box-nya dibilang tebel banget enggak gitu, bukan yang hard case gitu, tapi dibilang tipis banget juga enggak. Jadi ini cukup kaku bagian sininya, walaupun di sininya masih agak-agak yang tipe lentur gitu ya. Untuk harga 99.000 menurut aku sih masih oke oke aja kalau kemasannya kayak gini. Menurut aku kayaknya lebih oke kalau packaging-nya lebih rapih lagi gitu. Itu tadi dari segi box, sekarang dari segi botol. Nah, ini botolnya benar-benar menarik perhatian banget ya. Dia tuh warnanya hitam tapi kayak ada, apa sih namanya ini, tekstur yang menonjol-menonjol gitu kayak kayak jadi kalau misalnya kena cahaya tuh kalian bisa lihat kali ya, teksturnya. Terus di bagian atas tutupnya pun juga dia ada kayak bolong-bolongnya. Ini tutupnya lumayan tebel, jadi bukan dari plastik yang ece-ece dan ini kemasannya lumayan mewah sih menurut aku. Ini kaca gitu ya dan agak tebel juga. Ini kemasan 30 mili dan segini kurang lebih ukurannya, setangan aku. Pokoknya menurut aku tuh kalau dilihat tampilannya tuh bener-bener mewah. Sayangnya banget pas dibuka itu dia dalamnya warnanya silver gitu. Coba kalau misalnya warna hitam juga mungkin akan kayak kelihatan lebih, mewah lagi gitu ya. Itu menurut aku ya, maksudnya itu balik lagi ke selera aku. Nah, ini tipikal yang bisa dibuka. Jadi dia tuh, harus cukup hati-hati, hati-hati untuk dibawa di tas, pastikan ini rapat dulu sebelum, masukin ke tas kalian karena ini tuh tipe yang bisa dibuka gitu dan bisa di-refill, sama halnya dengan yang Elegantly ini. Tuh, dia juga bisa dibuka. Gitu. Tapi tutupnya ini cukup rapet, jadi nggak takut dia akan jatuh gitu ya. Ini yang satu lagi ini adalah yang, versi travel size, katanya ini belum launching, jadi kalau misalnya dilihat di Shopee-nya mereka, saat ini mereka belum ada tuh yang kemasan segini, tapi ini isinya adalah 10 mili kurang lebih. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen cobain dulu, kalau ini nanti udah launching bisa, dapetin yang ini dulu. Tuh, kayak gini. Nah, ini tuh tutupnya warna hitam, ini yang aku maksud gitu. Seandainya ini bisa kayak punya tutup yang warna hitam juga, akan kelihatan lebih menurutku lebih mewah aja sih kayaknya ya, menurut, pandangan pribadiku.
Oke, kita akan langsung masuk aja ke wanginya, jadi aku akan bahas yang pertama adalah yang Bohemian dulu ya. Jadi Bohemian itu dia warna labelnya di sini, ini kayaknya dari, kertas gitu atau plastik yang ditempel, warnanya adalah ke arah maroon gitu mungkin seperti baju yang aku pakai sekarang, coklat-coklat gitu. Dan, ini tadi aku disemprotkan kurang lebih setengah jam yang lalu di sini, masih tersisa base note-nya. Kalau misalnya kalian lihat di kertas ini dia tidak ada ketinggalan oil-nya atau berjejak oily sama sekali ya. Oke, ini yang tertinggal adalah aroma vanilla, ini super sweet, ya vanilla yang manis, padu sama aroma kayu-kayuan. Basically ini aromanya cukup simpel sih kalau menurut aku, kita coba, langsung spray aja aroma top notes-nya. Tuh kalian bisa lihat sprayernya cukup menyebar, enak walaupun dia nggak yang super empuk gitu, sprayernya masih agak sedikit perlu usaha untuk mencet gitu ya. Tapi dia termasuk yang menyebar dan dia tidak oily. Aku akan semprotkan juga di tangan aku ya. Sama sekali nggak sama sekali nggak oily, ini bahkan mau aku 3 semprot, 4 semprot pun dia tidak oily gitu. Oke, jadi aroma awal tuh dibuka dengan aroma yang sangat vanilla, jadi dia super sweet, enak banget dan warm gitu wanginya. Kalau di hidung aku dia ini, tipikal perfume-perfume malam gitu yang lebih ke arah sweet, seksi gitu ya, tapi dia juga comforting gitu, mungkin karena dari vanillanya dan kalau misalnya aku baca juga ternyata dia itu, selain di top notes dia pakai vanilla, di middle notes itu dia pakai green tea. Jadi mungkin itu yang bikin aromanya ini jadi kayak sangat menenangkan gitu menurut aku, ini enak banget dipakai malam-malam, buat tidur pun enak, buat kalau misalnya mau ke acara malam pun juga enak. Baru di, base note-nya dia pakai cedar dan menurut aku ini tipikal aroma-aroma yang kalau misalnya vibe-nya tuh ke arah black opium gitu ya, walaupun aku nggak bilang sama persis karena black opium tuh dia pakai coffee, sedangkan dia pakainya green tea gitu ya. Tapi, aroma-aroma vanillanya itu arah-arahnya lebih ke arah yang, yang gelap gitu, yang dark, yang cocok buat malam hari dan super sweet and sexy gitu loh. Aku suka banget. Ini aku langsung kayak bisa suka di hiduan pertama gitu, karena emang aromanya ini tipikal yang mass pleasing kayaknya bakal gampang disukai kebanyakan orang terutama yang suka aroma vanilla. Bisa dipakai sehari-hari tapi kayak lebih cocok dipakai untuk malam hari. Oke, kita akan ke aroma yang kedua. Ini namanya adalah Elegantly. Jadi botolnya masih sama dengan tulisan Elegantly yang ini warnanya hitam gitu ya di, labelnya ini. Ini juga udah aku semprotkan beberapa menit lalu. Ah, ini jauh lebih enak sih menurut aku. Dia itu nuansanya lebih ke arah floral, tetap ada sweetness-nya, dan ini juga, sesuai sama namanya, aromanya sangat elegan gitu ya menurut aku. Enak banget. Masih dengan, perpaduan vanilla, basically ini wanginya nggak terlalu yang aneh-aneh, neko-neko, tetap yang simple tapi versi yang lebih floral. Dan sebagai pencinta floral, of course aku pasti suka sama aroma-aroma kayak gini. Aku akan coba semprotkan gimana aroma awalnya. Oke, jadi yang bikin aku seneng juga sama parfum ini, dia aromanya nggak strong yang nyegrak sampai pengen bikin kita, bersin, dia cukup soft gitu, dan cukup lembut di hidung. Dan ini aroma awalnya tuh langsung dibuka dengan aroma bebungaan sih menurut aku. Kalau misalnya aku lihat dari notes-nya kan dia pakai top notes tuh iris, terus middle notes-nya ada amber dan juga base note-nya dia pakai Madagascar vanilla. Nah, sebenarnya aroma irisnya tuh bukan juga bener-bener yang kayak iris lipsticky banget gitu, yang wanginya bener-bener lipsticky. Tapi dia memberikan kesan anggun dan mewah dan elegan gitu pada perfume ini. Aromanya tuh kayak, iris-nya tuh masih yang iris yang soft, yang sopan banget, menyenangkan dan aman gitu tipikalnya. Baru habis itu dia masuk ke aroma yang berikutnya yang lebih ke arah warm-nya amber, terus ada vanillanya juga gitu. Jadi basically bukan tipikal, aroma yang seger-seger gitu ya, ini masih yang floralnya floral yang berkesan buat malam hari juga sih menurut aku. Aromanya lebih ke sweet, warm, terus enak banget dan ini tuh termasuk yang lembut gitu wanginya, jadi bukan yang strong, masih lebih strongan, Bohemian tadi, terutama untuk awal penyemprotan. Ini lebih yang kayak tipikal skin scent yang, eee, aromanya sangat amat sopan, bukan tipikal yang kayak langsung, menyedot perhatian di awal gitu, tapi kalau lama-lama deket-deket dengan, mereka yang pakai aroma ini tuh kayak bikin penasaran. Nah, ini tipikal perfume yang ini nih. Sayangnya, menurut aku ini aromanya terlalu lembut gitu ya. Jadi kalau misalnya ini bisa lebih strong lagi, bisa lebih keluar lagi aromanya, kayaknya aku bakal lebih happy lagi sih pakainya. Jadi kalau mau pakai ini tuh aku biasanya lebih banyak gitu aku pakainya. Oke, masalah SPL-nya nanti aku jelasin di belakangan aja ya, bareng-bareng sama yang lain. Kalau dibilang aromanya feminin atau maskulin, iya ini lebih ke arah feminin.
lebih ke arah bunga-bungaan, tapi menurut aku sih masih oke-oke aja kalau dipakai sama cowok, walaupun dia memang nggak ada kesan maskulinnya di sini. Oke, kita langsung ke perfume berikutnya, ini adalah yang travel size, dari Old Money. Nah ini travel size-nya walaupun dia kayak kecil banget segini ukurannya, tapi ini isinya 10 mili loh katanya gitu. Jadi, ya lumayan banget ini kalau buat dibawa kemana mana. Semoga bisa segera launching ya. Nah ini tuh bisa dibuka atau enggak, ini juga bisa dibuka sama. Oke ini juga tadi aku udah semprotkan dan ini paling strong sih aromanya menurut aku, karena ini kayak baru begini-begini aja udah kecium aromanya. Tipikal aroma yang strong gitu ya, agak-agak mengingatkanku vibe-nya sama aroma-aroma ke arah Baccarat gitu. Tadi walaupun aku nggak bilang sama persis, tapi aromanya sweet, strong, terus ada kayak aroma buah-buahannya yang cukup manis gitu. Ini tipikal parfum yang lebih arahnya unisex kalau menurut aku. Coba aku akan semprotkan aroma awalnya dulu. Jadi sprayernya kayak gitu ya. Nah, ini tuh lebih empuk sprayernya daripada yang, silver tadi. Aroma awalnya cukup kuat, itu aromanya lebih ke arah asem di awal. Jadi bener-bener asem, terus dia ada kayak sedikit aroma-aroma rum-nya aku bisa dapat, tapi bukan yang terlalu bold banget sampai berkesan sangat boozy gitu sih, enggak. Jadi di awal tuh dia bener-bener kayak citrusy yang sangat asem kalau menurut aku, ada sedikit hint pahit-pahitnya dari mungkin si rum-nya itu, dan juga manis dari vanilla gitu. Terus, aku bacain aja kali notes-nya. Jadi top notes tuh dia pakai grapefruit, rum dan juga vanilla, jadi citrusinya dapat dari grapefruit-nya. Middle notes-nya dia ada pineapple dan juga moss. Nah, ini yang aku bilang tadi aromanya tuh makin ke belakang lebih ke arah yang, bebuahan tapi buahan yang manis. Kayaknya itu mungkin didapat dari si pineapple-nya. Dan di base note-nya dia pakai ambroxan dan juga cedar gitu. Aromanya lebih berkesan ada maskulinnya, ada sentuhan maskulin-maskulinnya walaupun ini masih banget bisa dipakai cewek karena dia manis. Basically ini tipikal yang manis dan ini, walaupun dia ada pineapple-nya, ada fruity-nya gitu ya, yang cukup dominan tapi menurut aku juga bukan tipikal yang untuk dipakai panas-panasan karena sweet-nya ini pun juga cukup dominan gitu. Jadi ini bisa lebih enak menurut aku lebih cocok dipakai ke acara malam, bisa untuk cowok dan cewek dan ini aromanya lumayan, aroma dewasa gitu. Jadi, mature gitu dan juga cukup strong. Jadi kalau ini saranku jangan overspray. Gimana tentang SPL-nya gitu dari ketiganya? Jadi dari ketiga-tiganya ini yang SPL-nya paling, oke itu adalah si Old Money ini. Jadi kalau untuk projection tuh dia lebih project karena aku bilang tadi dia lebih strong, dia mungkin bisa 1,5 meter sampai 2 meter untuk awal penyemprotan dan dia bisa bertahan di kulitku tuh sampai 6 jam, di baju tuh bisa sampai 8 jam plus-plus lah gitu ya. Ini untuk yang Old Money. Nah untuk yang 2 ini lebih soft sih sebenarnya, kategorinya di hidung aku terutama Elegantly ini tuh wanginya lebih soft, Bohemian masih lumayan dia bisa 1 meter sampai 1,5 meteran di awal penyemprotan, sedangkan kalau Elegantly ini lebih ke projection mungkin sekitar 1 meteran aja gitu, tergantung pakainya segimana banyaknya. Tapi untuk ketahanannya di kulit aku dia kurang lebih 4 sampai 5 jam aja, tapi di baju dia bisa sampai ke 6 jam. Jadi, sebenarnya termasuk tipikal yang moderate, tapi menurut aku oke lah gitu kan. Ini kan kemasannya juga kecil kalau misalnya mau dibawa-bawa pun, mau di-respray pun misalnya di jam keempat, kita tinggal masukin tas, terus nanti di jam keempat kita tinggal respray-respray lagi. Dan ini, termasuk yang kalau misalnya kita respray pun di kantor atau di tempat-tempat yang umum gitu nggak akan yang terlalu kayak langsung mengganggu sekeliling kita karena aromanya cukup lembut, cukup sopan kayak gitu-gitu. Ini untuk yang 2 ini. Nah, oke kalau misal ditanya, favorit aku mana, udah pasti favoritku adalah yang Elegantly, yang kedua adalah Bohemian, baru yang ketiga adalah Old Money. Mungkin karena Old Money ini aromanya cukup strong dan ada sisi maskulinnya, aku lebih pilih yang lebih feminin, lebih cocok dipakai cewek dan, pilihanku tentu saja pada Elegantly ini yang pertama. Andaikan saja Elegantly ini punya performa yang lebih oke, mungkin aku bakal lebih happy lagi. Menurut aku perfume-perfume dari Elysium, cukup layak untuk kalian cobain gitu ya, terutama harganya juga terjangkau, kemasannya atau botolnya juga cakep-cakep. Jadi kalau misalnya kita mau kasih hadiah ke orang gitu-gitu tuh kayak bakal berkesan banget. Dan yang pasti paling aku suka dari perfume ini adalah dia tidak oily. Jadi dari awal penyemprotan pun sama sekali nggak ngeganggu di kulit gitu. Oh yang pasti thank you banget buat Elysium yang udah kirimin aku produk-produknya. Jadi aku bisa cobain dan bisa share gimana pengalaman aku, kepada, penonton YouTube-ku. Buat kalian yang ada pertanyaan atau misalnya kalian, udah pernah nyobain perfume ini juga terus pengen komen silahkan langsung aja jangan malu-malu untuk
komen di kolom komentar ya. Nanti aku taruh link tokonya Elysium di description box, jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri aja. Kalau nggak salah mereka total punya 4 varian wangi dan ini aku udah bahas 3. Kalian bisa ceki-ceki aja di Shopee ya, kalau nggak salah sekarang masih adanya di Shopee-nya Elysium atau kalian bisa cek juga Instagramnya, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.